Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dwi Anjarsari dan Fauziah Asari dari PGSD BI 2A Pokjer Tilkam akan mempresentasikan mengenai modul pembelajaran matematika SD, yaitu modul 7, kegiatan belajar 2 mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear. Persamaan linear. Bentuk umum fungsi linear adalah f(x) sama dengan ax ditambah b. A dan b konstan. Jika f(x) diganti dengan y, maka y sama dengan ax ditambah b. Bentuk umum persamaan linear adalah ax ditambah by sama dengan c. X dan y elemen bilangan real. A dan b bukan 0. Kita menggunakan fungsi linear jika kita ingin menekankan konsep fungsi dari relasi pasangan X dan Y. Selainnya, kita menggunakannya sebagai persamaan linear. Kemudian, penyelesaian persamaan dua variabel. Secara umum, persamaan linear dalam dua variabel mempunyai penyelesaian yang tidak terbatas banyaknya. Dengan memilih berapapun nilai untuk X dan mensubstitusikan nilai X tersebut ke dalam persamaan, Y sama dengan setengah X ditambah 2. Selalu didapat nilai Y, pasangannya, yang menyebabkan persamaan tersebut menjadi pernyataan yang bernilai benar. Menggambar persamaan linear dua variabel. AX ditambah BY sama dengan C. X ditambah Y elemen bilangan real, di mana A, B, dan C adalah bilangan real dengan A dan B keduanya tidak sama dengan 0 berupa garis lurus. Garis Y sama dengan B merupakan garis horizontal yang sejajar dengan sumbu X dan melalui titik 0, B. Garis X sama dengan A merupakan garis vertikal yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik A, 0. Titik potong garis terhadap sumbu X dan Y. X dan Y intercept. Intercept X adalah titik di mana garis memotong sumbu X. Intercept Y adalah titik di mana garis memotong sumbu Y. Dan bisa kita lihat seperti di gambar. Intercept Y, X sama dengan 0. Intercept X, Y sama dengan 0. Atau di contoh yang kedua, intercept Y dan intercept X, di mana intercept Y berada di titik 0,2, sementara intercept X terletak di titik 1,0. Kemiringan atau slope atau gradien garis. Gradien garis didefinisikan sebagai laju koordinat Y dari satu titik pada suatu garis lurus terhadap koordinat X. Untuk semua bilangan real M, gambar dalam bidang koordinat dari persamaan Y sama dengan MX adalah garis yang mempunyai gradien M dan melalui titik asal 0,0. Gradien M, ruas garis P1 dan P2 antara titik P1, X1, Y1 dan P2, X2, Y2 adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, di mana Y2, Y1 adalah jarak vertikal antara titik P1 dan P2, sedangkan X2, X1 adalah jarak horizontal antara titik P1 dan P2. Macam-macam gradien garis. Gradien garis lurus positif jika arah garis dari kiri ke kanan atas. Gradien garis lurus yang sejajar sumbu X adalah 0 karena arah garis vertikal tidak ada. Kemudian yang ketiga, gradien garis lurus negatif jika arah garis dari kiri ke kanan bawah. Yang keempat, gradien garis lurus yang sejajar sumbu Y tidak terdefinisi karena arah garis horizontal tidak ada, menyebabkan bagian 0 dan hasilnya tidak terdefinisikan. Hal ini berarti garis yang sejajar sumbu Y tidak mempunyai gradien. Misalnya, garis lurus gradiennya M1 dan garis lurus
gradiennya M2. Jika garis K dan garis J saling tegak lurus, maka gradiennya menunjukkan hubungan M1 sama dengan 1 per M2 dengan M bukan 0 atau M1 kali M2 sama dengan 1. Caca, tolong aku. Menentukan persamaan garis yang melalui titik dengan gradien tertentu. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 adalah persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1. Menentukan persamaan garis dengan Y-intercept dan gradien diketahui. Lanjut, untuk menentukan Y-intercept, ganti X dengan 0 pada setiap persamaan garis. Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2,0. Y sama dengan 0. Y-intercept. Y sama dengan 2X tambah 4. Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 4. Y sama dengan 4. Y sama dengan MX ditambah B merupakan persamaan garis dengan M adalah gradien dan B adalah titik potong garis terhadap sumbu Y min Y atau Y-intercept. Garis-garis sejajar digambarkan sebagai garis-garis pada bidang datar yang tidak berpotongan, berapapun jarak antara garis-garis tersebut. Dua garis saling sejajar jika dan hanya jika kedua garis tersebut memiliki gradien yang sama. Kedua garis tersebut memiliki Y-intercept yang berbeda. Menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 merupakan persamaan garis yang melalui titik X1 Y1 dan X2 Y2. Pertidaksamaan linear dalam X dan Y dapat ditulis dalam salah satu bentuk berikut. Yang pertama, AX ditambah BY kurang dari C. Yang kedua, AX ditambah BY lebih dari C. Yang ketiga, AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Dan yang keempat, AX ditambah BY lebih dari sama dengan C. Di mana A, B, dan C adalah bilangan real, dan A dan B tidak keduanya 0. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear. Penyelesaian dari pertidaksamaan linear adalah pasangan terurut dari bilangan real yang menyebabkan pertidaksamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Gambaran himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear. Langkah-langkah menggambarkan himpunan penyelesaian dari AX ditambah BY kurang dari C. Yang pertama adalah gambar garis batas AX ditambah BY sama dengan C dengan bentuk putus-putus merupakan batas dari setengah bidang yang memuat himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang diberikan. Yang kedua, gunakan titik sembarang P, A, B untuk menguji. Biasanya yang lebih mudah menggunakan titik 0,0. Di mana P adalah suatu titik pada salah satu dari setengah bidang. Gantikan X dengan A dan Y dengan B pada pertidaksamaan yang diberikan. Jika A, B adalah salah satu solusi dari AX ditambah BY kurang dari C, maka arsirlah daerah setengah bidang yang memuat P dalam kurung A, B. Jika AB bukan solusi dari AX ditambah BY kurang dari C, maka arsirlah daerah setengah bidang yang tidak memuat P, A, B. Langkah di atas dapat digunakan untuk bentuk pertidaksamaan lainnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin banyak kesalahan dan kami minta maaf atas ketidaksempurnaan presentasi ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.